Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan diskusi kita, sangat menarik sekali. Ini baru di poin pertama tentang tantangan pertama gitu ya, Pak. Baru sampai di terjemahan Al-Qur'an. Saya belum ingin beranjak dari bab ini, Ustaz. Saya masih pengen gali lebih dalam lagi, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa terjemah itu menjadi tantangan karena satu itu terbatasnya padanan kata, begitu saya. Yang kedua beda juga rasa bahasanya. Ya, itu 2 poin awal begitu. Maka pertanyaan saya begini, Ustaz. Kalau satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran yang berbahasa Arab itu harus dengan bahasa Arab, berarti hari ini kita butuh nggak, Ustaz, dengan terjemahan begitu? Kalau terjemahan itu ternyata tidak bisa memberi pemahaman buat kita seutuhnya tentang apa yang tertuang di dalam Al-Quran begitu, ya kenapa hari ini orang menerjemah Al-Quran begitu, Ustaz? Kira-kira nah itu dia. Jadi ini buah si malakama sebenarnya. Kita mau jalan di kegelapan malam yang sama sekali gelap sehingga kita nabrak, atau minimal ada pelita gitu, walaupun tidak terlalu menerangi secara sempurna gitu kan. Nah kalau dipikir-pikir ya akhafu ad-dararain lah gitu, ya minimal ada pelita lah walaupun cuma kecil gitu ya, nggak ada lampu sorot, minimal ya lampu teplok dah begitu, nggak ada matahari, minimal pakai obor dah gitu ya kan, daripada gelap banget nabrak gitu kan. Tapi masalahnya begini, yang saya bilang buah si malakama, banyak orang kemudian terkesima dengan terjemahan dan stuck berhenti dengan terjemahan itu. Cuma bermodal Quran terjemah, kemudian dia ngedalil, kemudian dia berfatwa, kemudian dia mengatakan yang benar ini, karena terjemahannya begini. Nah padahal terjemah itu tadi saya kasih gambaran, itu cuma sekedar memberi penjelasan sedikit saja. Sama sekali belum menceritakan apa yang sesungguhnya gitu kan. Ibaratnya Bapak nonton film, Pak, itu baru dikasih ekstraknya doang gitu, baru iklannya doang. Film nih gitu, ekstraknya seru sih, tapi gimana ceritanya? Ya ntar tunggu tanggal mainnya, nonton 1,5 jam nonton bioskop selesai, nah baru paham ceritanya. Nah kalau kemarin mah baru lihat posternya doang gitu, baru lihat sebelum tayangan tuh apa sih istilahnya itu ya? Trailernya doang gitu. Trailer kan cuman paling satu menit gitu kan, belum ada apa-apanya gitu, cuman sekedar ya kelihatan begitulah, baru unboxing doang gitu, tapi belum make yang beneran gitu istilahnya. Jadi kalau ditanya kenapa kita, kalau emang itu bermasalah kenapa kita pakai, ya makainya dalam konteks ya ini cuman buat sekedar ya tahu-tahu sedikit lah gitu kira-kira, tapi bukan buat tahu banyak. Nah masalahnya tadi saya bilang, dengan pengetahuan yang amat sedikit itu dia sudah merasa balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun ngertinya cuma 1 ayat. Nah itu masalah besar itu, jadi masalah. Kenapa? Lu mendingan gak paham sama sekali, ketahuan bego, jadi merasa gak ngerti dan kemudian belajar. Ini gara-gara dia baca Quran terjemahan, akhirnya terjemahan yang sebenarnya itu juga jadi masalah gitu ya, itu malah dijadikan sebagai pegangan, pedoman, standar dan seterusnya. Padahal ini saya cerita sedikit ya, para penerjemah Al-Quran di Kementerian Agama itu dari awal sudah bilang ini terjemah ya sama sekali bukan Al-Quran. Dan menerjemah Al-Quran ternyata ini kesepakatan kita akhirnya lebih sulit daripada bikin kitab tafsirnya langsung. Kenapa lebih sulit? Karena yang namanya terjemah itu kan harus istilahnya 1 ayat terjemahnya 1 ayat. Ringkas begitu. Ringkas. Kalau dia panjang lebar, namanya bukan terjemah, namanya tafsir, ya kan? Gimana coba gini, antum nih kan ustadz juga ya, tolong jelaskan rukun sholat, tapi waktunya 1 menit. Gimana? Jelaskan rukun sholat, kan rukun sholat ada 13 tuh, tapi waktunya 1 menit. Ya nggak bisa, baru niat aja juga kita butuh waktu lama untuk menjelaskan. Nah berarti kalaupun kita disuruh jelasin rukun sholat yang ada 13, itu nggak mungkin menjelaskan, paling cuma sekilas. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, ruku, lalala gitu doang kan. Ya itu sih semua juga tahu kan begitu sebenarnya kan. Nah ruang yang ada untuk menerjemah itu ruang yang sangat terbatas gitu. Bahkan ketika saya dengan tim Kementerian Agama, para penerjemah, para profesor doktor itu,
Saya kan diundang kemarin ke Bandung gitu ya, ngobrol-ngobrol panjang lebar 2 malam lah kita nginep di salah satu di hotel di Bandung. Oke. Nah, salah satu kendalanya adalah saya bilang ini banyak miss ini kalau terjemahannya kayak gini. Kenapa? Misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, kata quru itu kan maknanya ada 2, suci dari haid atau haid itu sendiri. Kan harus dijelaskan. Nah, saya bilang usul saya gimana kalau itu dibuat footnote yang banyak. Jadi penjelasannya banyak. Oke. Tapi usulan saya ditolak. Bukan, kita ini bukan tim penafsir. Kita ini tim penerjemah. Kalau terjemah nggak boleh panjang-panjang. Dan juga nggak boleh banyak footnote-nya. Kalau banyak footnote-nya itu jadi tafsir akhirnya, gitu kan? Jadi itulah kendalanya ketika kita mau menafsir membuat terjemah. Kendalanya adalah ruangnya sempit gitu. Lebih mudah bikin kitab tafsir sekalian. Kayak Buya Hamka tuh nulis tafsir surat Al-Fatihah, ya kan? Kan cuma berapa ayat tuh Fatihah? 7 ya. Nah, tapi yang beliau tulis untuk penjelasannya itu sampai 24 halaman. Itu lebih gampang menjelaskan sampai 24 halaman daripada cuma kata per kata gitu kan. Itu agak menyulitkan karena enggak semua kata itu bisa diterjemahkan. Kalau dibilang di dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya. Misalnya ayat-ayat yang kadang-kadang itu sebuah metafor, sebuah perumpamaan gitu ya. Janganlah kau letakkan tanganmu di leher, wala tabsutha kullal basti gitu ya. Itu nerjemahinnya gimana itu? Karena itu metafor sebenarnya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah nggak pas, tapi kalau kita terjemahkan secara metafor, secara majaz gitu ya, wah itu bisa ada banyak interpretasi. Jadi sulit sekali menuliskan terjemah, lebih mudah menulis tafsir. Nah, yang nulis terjemahnya sudah ngaku susah, apalagi yang baca, gitu loh. Kita nih sebagai orang awam yang baca, ya susah banget memahami apa maksud dibalik dari terjemahan itu. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya solusinya adalah bukan baca terjemah sebenarnya. Kalaupun mau baca, bacanya tafsir. Nah, baca tafsir. Jadi solusinya itu. Terjemah cuma sekedar ya memberi ya gambaran secara umum sekali, tapi tafsir itulah yang kemudian nanti akan menjelaskan. Tapi problematikanya muncul lagi. Kenapa? Karena kebanyakan tafsir yang ditulis oleh para ulama itu bahasa Arab. Kita tadi lari dari Quran yang bahasa Arab ke terjemah, gara-gara kita nggak bisa bahasa Arab. Tapi terjemah punya masalah. Jadi solusinya apa? Tafsir. Tafsirnya berbahasa Arab, kan sama juga bohong, jadi nggak paham-paham juga kan ujung-ujungnya gitu loh. Tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir At-Tabari, tafsir apa segala macam itu bahasa Arab. Nah problematikanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan banyak kemarin di IBF kan banyak yang jual tafsir yang sudah diterjemahkan. Ya problematika sama, Quran aja susah diterjemahin apalagi tafsirnya, itu lebih susah lagi. Jadi kalau kita beli tafsir terjemahan itu problematikanya adalah ini kualitas penerjemahannya sebaik apa? Kalau saya sih bilangnya bukan sebaik apa, seburuk apa, separah apa, karena jadi nggak nyambung lagi pada akhirnya. Maka solusi yang saya tawarkan itu begini, baca kitab tafsir, tapi kalau bisa yang nulis mufassir Indonesia asli, mufassir Indonesia asli, yang mana ketika dia menulis, dia nulisnya sudah dalam bahasa Indonesia, biar tidak ada terjadi misinterpretasi kan. Nah cuma tafsir berbahasa Indonesia problematikanya begini, rata-rata tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu rata-rata tafsir ijmali. Tahu artinya ijmali? Global. Ya misalnya Mahmud Yunus itu menerbitkan tafsir, dia nulisnya tafsir nih, nama karyanya tafsir. Begitu saya beli dan saya buka, lah ini mah bukan tafsir, ini terjemahan yang agak banyakkan dikit gitu loh. Itu namanya tafsir ijmali, tafsir global. Nah, kemudian ada lagi misalnya Ahasan. Ahasan tuh menulis tafsir juga, Al-Furqan gitu ya. Begitu saya beli cuma 1 jilid dan isinya ternyata cuma terjemahan yang agak dipanjangin dikit. Terus Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga punya tafsir Marah Labid namanya kan atau disebut Al-Munir. Cuman masalahnya ada 2. Itu pertama ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua ya itu juga singkat-singkat saja. Nah mestinya kalau kita mau dalam dan detail memahami Al-Quran, kita baca tafsir itu tafsir yang metodenya bukan ijmali, tapi tahlili. Apa itu tahlili? Yang pembahasannya mendalam dan meluas. Kayak yang tadi Buya Hamka
tuliskan 7 ayat menjadi 24 halaman ya. Nah, yang tafsir berbahasa Indonesia yang tahlili selain Buya Hamka ya Al-Misbah, Pak Quraisy, baru 2 itu aja sih yang saya perhatikan tafsir yang tahlili dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang ada gitu. Nah, itu kalau mau dibaca. Cuman ada problem lagi, mahal. Nah, gitu kan. Enggak semua kita punya 2 tafsir itu, ya kan? Walaupun ada diskon banyak dan sebagainya, kalau saya perhatikan enggak semua orang punya 2 kitab tafsir itu. Ada sih beberapa teman yang beli tafsir itu dan dipajang di ruang tamu, ya. Alih-alih majang cangkir, gelas, piring emaknya dulu kan kalau punya ruang tamu kan itu pajangnya kan gelas, piring apa segala macam. Sekarang udah kitab gitu, tafsir. Cuma begitu saya lihat itu plastiknya masih ada dan belum dibuka. Saya tanya kenapa kagak dibuka? Takut kotor katanya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Minimal buat nakut-nakutin tamu ya kan. Begitu tamu datang, bus ada tafsir, gitu kan. Itu aja sih sebenarnya, itu ada gunanya juga gitu. Jadi saya tuh agak takutnya begini, Zat. Nanti jangan-jangan jamaah ini jadi takut begitu, Zat. Ternyata di balik problematika ada solusi, tetapi di solusinya itu ada problematika lagi begitu. Ya, ada masalah-masalah. Nggak selesai-selesai itu. Baik, Zat. Itu terkait terjemahan tadi banyak beberapa karya tafsir ulama asli Indonesia yang sudah disebut. Ya, saya mengumpulkan kira-kira ada sekitar 20-an lah. 20-an. 20-an kitab tafsir. Dari 20 itu sebagiannya ada yang bahasa Jawa, kayak Al-Ibriz itu dalam bahasa Jawa. Kemudian sebagian lagi bahasa Arab, kayak yang Marah Labidnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagian lagi ada bahasa Bugis, ada bahasa apa yang lain, dan sebagiannya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi yang detail, yang tahlili itu baru ada 2 aja. Ya saya sih insya Allah pengen nulis juga, nggak tahu kapan gitu, biar dapat 30 juz gitu ya. Tapi sekarang juz 1 baru Al-Fatihah doang, belum selesai. Sama Al-Baqarah baru sampai ayat 8. Sudah jadi 1 jilid gitu. Ya, kepanjangan gitu. Ya di dalam file komputer sudah ada, tapi belum bisa disebut sebuah karya karena baru 8 ayat, mau ngapain gitu. Ayatnya ada 6.236, baru dapat 8 sama 7 kan baru dapat 15. Jadi belum bisa disebut karya lah gitu ya. Masya Allah, menarik, Zat. Tadi 2 karya tafsir asli ulama Nusantara yang sudah yang tahlili gitu metodenya itu Buya Hamka dan juga Prof Quraisy Shihab itu. Itu kalau Buya Hamka tuh kalau tidak salah 9 jilid itu, Pak. 9 jilid, kalau Al-Misbah itu 15 jilid gitu. Jadi sudah cukup panjang lah Pak, kira-kira.